sekarang sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, dengkul saya ini sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, sudah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar, datang dan buktikan sendiri. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya pemirsa JTV? Alhamdulillah, semoga selalu sehat hari ini. Solusi sehat untuk Anda kembali. Dan hari ini kita akan ngobrol lebih jauh terkait berbagai penyakit dan bagaimana solusi konkret untuk menyembuhkannya. Sudah hadir bersama kita, Assalamualaikum Eyang Gentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Eyang? Baik, alhamdulillah. Hari ini Eyang ini dari Hatra Eyang Gentar, betul ya? Betul. Salah satu tempat pengobatan berbagai penyakit begitu. Ya. Sebenarnya yang diunggulkan ini apa ya? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengobatan Eyang yang diunggulkan pertama, Eyang membangun pengobatan sudah hampir 30 tahun. Wow. Itu yang pertama ya. 30 tahun itu sudah sampai bertahan sampai sekarang. Dan yang kedua, pengobatan Eyang ini insya Allah kita mengobati dari akar penyakitnya atau sumbernya. Insya Allah kalau akarnya sudah terangkat atau sumbernya sudah terbuang, itu penyakit tidak akan kambuh kembali. Nah, dan Anda akan berhenti konsumsi obat, terutama obat-obat yang mengandung kimia. Karena bagaimanapun obat mengandung kimia kalau Anda konsumsi jangka panjang itu tidak baik buat tubuh. Ginjal, liver, jantung semuanya dampaknya luas ya. Jadi dari kalau Anda mengandalkan minum obat kimia dari satu penyakit nanti bisa jadi banyak karena melemahkan fungsi organ tubuh ya. Jadi bagaimana cara mengangkat penyakit dari akarnya? Akar penyakit itu kan ada dua. Pertama sumbatan aliran darah ya yang bisa menyebabkan peradangan, pembekuan, tumor dan sebagainya. Yang kedua tekanan fungsi saraf ya atau saraf tertekan atau saraf terjepit, tercetit dan sebagainya. Fungsi saraf aliran darah ini ya kalau sudah terbuka terus tidak ada yang tersumbat aliran darah, otomatis fungsi organ tubuh Anda yang lemah tadi akan kuat. Kalau sudah kuat tidak ada lagi nama penyakit. Jadi di tempat Eyang ini Anda misalnya sakit jantung bukan harus jantung yang diobati. Gitu. Sakit lambung bukan lambung yang diobati, sakit ginjal bukan ginjal yang diperbaiki. Jadi fungsi ya, fungsi aliran darah, nutrisi ya, sistem saraf yang mengarah ke organ tubuh itu yang kita buka. Kalau sudah terbuka, walaupun Anda sudah cuci darah, walaupun Anda sudah misalnya terkena penyakit diabetes harus konsumsi obat seumur hidup, insya Allah banyak yang berhasil berhenti total. Ya, yang tadinya minum obat berhenti, yang tadi insulin berhenti, yang cuci darah berhenti, yang jantungnya ada sumbatan, pasang ring 1, 2, 3 dan sebagainya tidak jadi. Ya, semuanya tetap izin Allah. Yang penting kita ikhtiar. Ikhtiar itu dimaksimalkan karena semuanya ada ahlinya. Ya, ahli di Eyang adalah pengobatan, mengobati pasien sudah 30 tahun, insya Allah pengalaman sudah banyak gitu. Betul sekali Eyang, apalagi kalau kita ada di solusi sehat itu sepertinya pemirsa JTV itu ingin terus gitu ya, ngobrol secara langsung, konsultasi juga secara langsung bersama Eyang gitu. Jadi kalau Eyang menyebutkan bahwa di Hatra Eyang Gentar ini yang diobati adalah akar masalahnya, bukan kalau sakit jantung, jantungnya gitu ya, tapi dicari jadi dua tadi aliran darah dan juga sarafnya. Fungsi darah walaupun terikat dengan fungsi darah, terikat dengan fungsi saraf, ini juga ada dua faktor. Penyakit itu ada faktor medis, ada faktor non medis. Itu ya. Jadi kalau Anda selama ini berobat dengan cara medis, contohnya Anda ke rumah sakit ya, ada yang sampai di Indonesia, ada yang sudah ke Malaka dan sebagainya itu ya, dengan cara medis Anda tidak kunjung sembuh, harus konsumsi obat seumur hidup, berarti penyakit Anda non medis, kan mudah. Mudah. Karena gangguan non medis itu banyak berhubung dengan aliran darah juga, bukankah setan dari bangsa jin mengalir dalam darah manusia, menyumbat pembuluh darah manusia yang bikin manusia menjadi stroke, lumpuh, Parkinson dan sebagainya. Bisa berarti. Iya. Gitu. Jadi faktor non medis itu lebih kental sekali ya, baru dampaknya ke faktor medis.
Di Gitu. Eyang Gentar bisa mengobati tempat untuk Eyangnya ya medis kalau dan non-medis. penyakit non medis ya datang tempat Eyang. Ya, apapun faktornya. Makanya di tempat Eyang ini yang datang itu terutama mereka yang sakitnya sudah kronis. Oke. Mereka sudah maaf saja ya, Iya. sudah katanya stadium lanjut, sudah harus dioperasi, terus pasca operasi jadi lumpuh, jantungnya sudah tidak bisa pasang ring karena terlalu banyak sumbatan, gitu ya. Ada yang Parkinson, katanya sumbatan otak paling dalamnya di mana nggak ketahuan, gitu ya Di kan? medisnya berarti nggak iya, ketahuan Parkinson dalamnya itu bagaimana? sumbatan otak paling dalam. Oke. Yang tahu-tahu tremor, terus tahu-tahu pikun, gitu ya. Ada yang namanya stroke ya, stroke-nya ada yang rembes, ada yang tersumbat dan sebagainya. Jadi memang di tempat Eyang penyakit-penyakit yang pasien datang itu memang penyakit kronis ya. Jadi sudah tidak aneh lagi. Mereka datang dengan media, ada yang dengan ambulan, ada yang pakai kursi roda, ada yang pakai tongkat dan sebagainya. Rata-rata mereka sudah berobat kemana-mana. Oke. Ya, makanya moto yang dari Batra Eyang Gentar 30 tahun lalu dengan cara cepat, tepat, tanpa efek samping. Wow. Langsung bisa dibuktikan. Tanpa efek samping. Buktikan. Kemarin di Madiun, Bapak pakai tongkat, ya, pakai tongkat jalan, ya, 1 kali terapi dibuang tongkat. Wow, 1 kali terapi aja ya, gitu ya. Tetap aja semuanya tergantung kondisi pasien karena kan ada yang kuat di terapi, ada yang tidak. Begitu. Oke, tapi tetap ya silakan datang dan buktikan bagaimana kalau ada berbagai keluhan bahkan yang sudah kronis ya, yang Ya, betul ya, kronis. itu bisa Khusus. langsung 1 kali ada yang Khusus, bisa langsung reaksinya sembuh. langsung. Oke, ini khusus untuk pemirsa JTV. Monggo kalau memang ada yang mau langsung interaksi, mau konsultasi bersama Eyang ya, bisa menghubungi di 031 82 510 karena nanti langsung secara live Ya. begitu ya, bisa konsultasi berbagai keluhan yang mungkin dirasakan oleh pemirsa JTV Bapak Ibu yang ada di rumah di 031 82 510. Oke. Terus ini sih Eyang, kalau sejauh ini apa penyakit yang kiranya paling susah disembuhkan? Pokoknya gini deh, tempat Eyang ini nggak muluk-muluk ya, nggak usah banyak bicara. Pokoknya di tempat Eyang itu orang yang dibuktikan yang satu, bagaimana cara sembuh secara cepat. Berarti doa dulu. Masya Allah. Gitu. Betul. Ya, kita Betul. kalau ngaku orang beriman doa dulu. Doa, ikhtiar, tawakal, ya. Doa Anda sebenarnya sudah dikabul, cuman nyangkutnya di mana itu doa gitu. Ya, ada metode pengobatan sebenarnya mengobati penyakit sekronis apapun di tempat Eyang ya, dari kalangan bawah menengah atas sampai yang kalangan-kalangan pejabat itu datang semua tempat Eyang. Itu ada solusinya berbeda-beda. Oh. Berbeda-beda solusinya. Ada yang gatal semua tubuh, ya udah minum obat ini nggak sembuh-sembuh. Ada yang sudah lumpuh, sudah dioperasi. Ada yang tensinya naik, terus ada yang kolesterol naik, terus ada yang liver, ada yang perut. Waduh, pokoknya yang dari tempat Eyang kalau Anda memang datang suatu pelajaran. Karena memang penyakit itu ya, memang luas. Nama penyakit luas sekali. Ada yang virus, kuman dan sebagainya. Ada yang cairan keluar dari pusar, ya, macam-macam. Ada sinusitis sampai 20 tahun ya. Di tempat Eyang 1 kali pengobatan reaksinya langsung di tempat. Reaksi di tempat, berapa persen terangkatnya? Pertama izin Allah dulu ya. Pertama, yang kedua tergantung kondisi pasien. Kalau kondisi pasiennya agak enak, fit, diterapinya enak. Karena yang diterapi fungsinya 2. Pertama fungsi saraf. Kalau memperbaiki fungsi saraf, menggeser fungsi saraf, apalagi saraf-saraf yang ada di saraf pusat. Saraf pusat itu adanya di tulang belakang. Itu memang agak rasa nyeri gitu ya, tulang belakang agak nyeri. Kalau menggeser fungsi saraf itu, aduh, ada yang dari keturunan, ada yang terjatuh dan sebagainya, memang agak sakit. Tapi kalau aliran darah sudah lancar, organ tubuh Anda sehat, apapun nama organ tubuhnya, gitu. Kalau organ tubuhnya fungsinya sehat, ya nggak ada penyakit. Oke. Jadi kalau Anda misalnya penyakit komplikasi, datang ke tempat Eyang, gitu. Bismillah dari rumah, langkahkan kaki. Yang penting yakin dulu. Betul. Ada telepon masuk kah ini? Sepertinya ada suara telepon masuk. La ilaha illallah. Halo? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Dari Banyuwangi. Namanya siapa, Banyuwangi. Pak? Pak Ali. Pak Ali ya? Iya, Pak Ali. Pak Ali dari Banyuwangi. Monggo Pak, apa yang mau dikonsultasikan langsung sama Eyang? Halo, Pak Ali? Ayo, keluhannya apa Bapak? Monggo Pak, keluhannya apa? Keluarnya Pak, saya ini kena stroke. Ya. Ya, kena stroke. Tapi ya sekarang sudah bisa gerak-gerak semua. Alhamdulillah. Ya. Nah, yang ini yang gini ya. Ya. Tangan ini masih agak berat. Ya. Kaki yang kanan ini. Yang kanan ya. Yang kanan. Berarti
pemulihan. Ya. Oke, Gini, gimana, Eyang? Bapak tutup teleponnya yang jawabnya. Untuk mewakili orang yang terkena penyakit stroke seluruh Indonesia, gitu ya. Oke. Kemarin Penyakit karena yang ke seluruh Padang, wah luar biasa animonya pasien yang stroke banyak. Waktu ke Padang kemarin tanggal 9 yang dari Medan, dari Jambi, dari Aceh, dari Bengkulu, mereka ke Padang ya. Ada solusinya apa nih, Yang? Stroke itu satu, Pak, ya. Sumbatan disebabkan yang aliran darah yang ada di kepala. Jadi kalau stroke itu sebenarnya yang lumpuh otaknya, bukan tubuhnya, ya, penggeraknya, chipnya, motoriknya, komputernya gitu. Jadi kalau Bapak stroke yang kanan berarti ada sumbatan atau rembesan fungsi aliran darah di otak yang sebelah kiri. Oh, kalau Tuh, yang biasanya kanannya nggak berfungsi 99% begitu. Oke. Ya. Kalau tersumbat otak yang kiri itu lemah fungsi tubuh yang kanan. Nah, nanti yang faktor yang pertama harus diobati, bukan lumpuhnya dulu, ya, motoriknya dulu. Jadi aliran darah di sini buka, Pak nih. Di sini aja dibuka, dilancarkan. Nanti kalau leher udah nggak kaku, berarti kan darah udah lancar. Sudah. Darah udah lancar, udah. Dia akan memproses. Sumbatan itu akan mencair dengan sendirinya. Setelah itu baru kita terapi yang bekas lumpuhnya lemah dan sebagainya. Karena otot pun akan mengecil, akan hilang. Gitu. Jadi ototnya kita bangkitkan di tangan, sampai entong-entong, belikat, sama di pinggul. Gitu. Udah selesai. Kalau stroke, Pak, ya, stroke itu penyakit langganan, Pak Tayang. Ya, tapi harus diingat, stroke pun banyak gangguan dari seton, gitu. Makanya banyak orang stroke sudah stroke 1, stroke 2, stroke 3 dan sebagainya. Penyakit stroke pantangannya satu, ya. Kalau berobat tepat yang pantangan penyakit stroke satu, tidak boleh marah. Tidak boleh marah, Pak Ali dan mau juga marah di hati, mau marah mulut, tidak boleh marah. Stroke. Ini khusus Pak Ali yang ada di Banyuwangi, juga mungkin Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia yang punya keluhan yang sama. Oke, kita tahan dulu obrolannya, Eyang. Nanti kita akan lebih lanjut mengetahui mungkin Pak Ali atau mungkin Bapak Ibu yang lainnya mau konsultasi secara langsung ada di mana saja sih prakteknya sebenarnya Eyang Gentar. Akan kita bahas selanjutnya masih di Solusi Sehat untuk Anda. Sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, Dengkul saya ini sakit. Kalau menurut dokter itu osteoporosis, Diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, sudah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar, datang dan buktikan sendiri. Kembali di Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda. Masih bersama Hatra Eyang Gentar. Eyang, kita lanjutkan obrolan kita tadi. Kalau tadi sudah ngobrol secara langsung dengan pemirsa JTV, di segmen kedua silahkan kalau nanti ada yang mau langsung telepon konsultasi bersama Eyang silahkan. Cuman kalau ini saya mau tanya dulu. Ini saya sendiri punya keluhan asma, Eyang. Sebenarnya kalau asma ini pengobatannya gimana? Asma ada yang bilang dari faktor keturunan, ada yang bilang awalnya dari kecetit, salah gerak, ada yang bilang dari fungsi paru. Kalau penyakit asma tempat Eyang sederhana. Gimana? Anda kalau minum obat ke asma, ya silakan aja, tapi buktikan. Sulit ya, tapi kalau tempat Eyang asma yang harus perbaiki fungsi saraf, aliran-aliran darah atau saraf atau di daerah bilang tuh urat ya. Itu ada di belikat yang sebelah kiri. Makanya condong kalau orang terkena penyakit asma nih belikat yang kiri ini sudah kemeng nih, pegel. Iya betul. Ya. Iya betul. Suka pegel kan? Iya. Nah, karena ada urat yang terpendam di sana. Oke. Jadi urat terpendam tertutup oleh otot.
Nah, jadi diurut nggak bisa. Dikeluarkan uratnya. Ya udah selesai. Caranya gimana ya? Ada caranya, datang pada yang besok. Ya, jadi kalau pasien yang jauh ya, seperti Bapak di Banyuwangi, pasien yang ada berapa Banyuwangi, dia biasanya setelah lihat acara ini langsung ke Gresik berangkat gitu. naik mobil. Oke. Biasanya dengan rombongan ya. Kalau yang dari Kalimantan ya sudah ada juga berapa yang janji ya. Ada yang ke Solo, ada yang ke Gresik, ada yang ke Madiun ya. Jadi yang praktek insya Allah setiap hari Sabtu itu ya, Gimana? kalau yang badan yang fit, sehat dan sebagainya, ada umur ya. Hari Sabtu yang ada di Gresik ya, dan hari Minggunya yang di Madiun. Solo ya, Hari lanjut Senin? turun Senin ya, dan Rabu Kamis di pusat gitu. Di Bogor. Di tempat yang ini berobat semua kalangan. Yang tidak melihat suku, bangsa, agama, mau dia mau tukang beca, mau pejabat dan sebagainya. Rata-rata emang pejabat udah pensiun tempat Eyang. Bisa tanyakan, ya, yang udah tremor begini, yang udah gitu ya. Rata-rata penyakitnya apa? Ya, masa sudah ke sana berobat ke sana, udah minum obat, udah mabok, ke luar negeri sebagai mentok-mentoknya ke tempat Eyang juga. Wah, ini berarti bukan main-main ya, Iya, Yang ya. mentok-mentoknya berobat kemana-mana tempat Eyang. Karena Eyang di tempat Eyang ini harus real dua, perbaiki aliran darahnya lancar, fungsi sarafnya tidak ada yang tertekan, udah selesai. Itu dia. Ya. Karena itu sumbernya kan ya. Betul, dan jasmani perbaiki, rohaninya perbaiki, selesai. jadi banyak orang yang bilang, yang saya ini ada yang terkena penyakit non medis, yang saya kena santet guna-guna. Memang ada santet guna-guna, telu kiriman jin memang ada. Dari dulu, dari zaman Rasul memang ada gitu. Oke, Oyang. Ini ada telepon masuk lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. La ilaha. Suaranya kecil. Sudah tersambung kah? Salam. Iya, Ibu. Semangat Ibu. Ayo, bismillah. Apa keluhannya, Ibu? Dari Bu Sulasi. Iya. Ibu Sulasi? Ya, Sulastri, dari mana Ibu? dari Caruban. Dari Caruban. Monggo langsung konsultasi Ayo, sama keluhannya Eyang. apa? Semangat. Bapaknya punya penyakit gula, Pak. Oh, gula. Iya. Ya, Dari terus? Caruban. Oh iya. G dari Caruban. Iya, Bu, gimana? Selain gula apa lagi? Udah itu aja. Udah itu aja. Di Madiun hari apa Di ya? Madiun Eyang, insya Allah hari Minggu Ibu Hari ya. Minggu. Hari Minggu dari pagi sampai jam 2 siang di Madiun hari Minggu ya. Kalau hari Minggu besok ya, besok Sabtu terus hari Minggu. Minggu langsung datang di Madiun, Madiun. Ibu. Nanti Eyang ada di sana. Kalaupun ini kayaknya daftarnya harus telepon dulu atau Enggak, gimana, Eyang? bisa daftar lewat WA bisa ya, Oke. terus langsung datang. Langsung ada di layar, Ibu difoto dulu biar nanti bisa lebih cepat begitu Itu ya. alamat Madiun, ya. Nah, daftar dulu alamatnya di situ, difoto Ibu. Iya. Sudah? Iya. Oke. Ya jadi Gula pasien gimana? Eyang boleh ya mau ke Madiun, Gresik atau ke pusat. Kalau di pusat banyak daerah dari Sumatera, banyak ke pusat datangnya. Oke. Jadi penyakit gula kalau kata orang tua dulu bilang, Bu, penyakit gula, penyakit jantung, kolesterol itu penyakit orang kaya. Kata orang tua dulu. Kenapa bilang. begitu ya? Ya dulu kan gula susah, Oh. mahal ya. Gitu dulu ya. Jadi penyakit gula itu yang harus perbaiki cuma satu, Bu. Fungsi saraf aliran darah menuju ke pankreas. Kalau Anda, maaf ya, bukannya Anda, siapa aja ngelihat acara Eyang nih di seluruh Indonesia ya, dan di luar negeri juga ada ya. Orang terkena penyakit gula, coba minum obat. Nggak ada obatnya. Obatnya ya, kalau untuk menetralkan, kalau untuk mengencerkan darah, ya banyak obatnya. Untuk menyembuhkan, Menyembuhkan gula. di Eyang bisa. Karena gula itu yang harus perbaiki struktur tulang belakang. Oh. Kalau yang bilang itu pabrik darahnya. Ya, fungsi pankreas menyambung fungsi saraf, aliran darah menuju ke saraf pusat ada di punggung. Makanya dilihat dulu pergeseran tulang belakangnya dari terjatuh, pergeseran tulang belakangnya atau dari keturunan. Makanya bilang, yang saya terkena penyakit faktor keturunan, orang tua saya kakek nenek kena gula, nggak bisa diobatin. Memang nggak bisa diobatin kalau Anda minum obat. Oke. Gitu ya. Kalau Iya, tempat iya. Eyang tidak, diterapi dengan keahliannya yang struktur tulang belakangnya dibenerin, ototnya dibenerin, imbang punggung kiri dan kanannya sudah imbang, insya Allah aliran darah ke pankreasnya sudah lancar. Makanya orang kalau misalnya punggung yang kanan boleh, ibu punggung kanannya suruh suami atau anak perempuannya digaris dengan pulpen atau spidol. Kalau punggung kanannya lebih lebar, ya diameternya dibandingkan kiri, berarti pergeseran tulang. Bisa dari DNA, keturunan, bisa dari terjatuh. Oke, berarti memang kita bisa deteksi. Kecil sekali gula, deteksi faktor dini. makanan, dari makanan tuh kecil sekali gula. Oh. Kecil, karena tubuh kita ini canggih, hebat.
apapun masuk ke tubuh kita keluar sebenarnya. Semua keluar kalau fungsi organ tubuh kita normal ya. Nah, itu keluar, dia fungsinya. Ya. Jadi apapun yang masuk, gula mau masuk, normal lagi keluar lagi. Karena ada pergeseran fungsi saraf lah yang mengakibatkan fungsi organ tubuhnya lemah. Terutama pankreas. Didiamkan saja minum obat 1, 2, tahun depan udah 3 obat ya. Tahun depan lagi udah insulin. Itu lebih kalau sekarang minum 1 terus bulan depan minumnya 2 tuh tambah sembuh apa tambah parah? Gula memang normal gula, tapi minum obatnya besok 2, besok minum lagi 3, udah nggak mempan insulin. Oh, berarti itu bukan sebagai tolok ukur kalau itu sudah sembuh iya, sebenarnya Eyang ya? Itu hanya menormalkan. Oh, Ya menormalkan tensi, kolesterol, gula itu ada obatnya. Tapi menyembuhkan itu harus akarnya dibuang. Gitu, beda ya. Iya. Karena kalau sembuh nggak minum obat lagi. Tuh, kelebihannya di situ. Kalau masih minum obat nggak sembuh namanya. Gitu, jangan dibiarkan berlarut-larut, nanti darah jadi kental, akhirnya fungsi organ tubuh yang lain rusak. Oke, berarti terutama kalau ginjal, karena gula ujung-ujungnya walaupun Anda minum obat nih, Anda minum obat katanya seumur hidup, ujung-ujungnya apa? Ginjal, cuci darah. Kalau nggak cuci darah apa yang terjadi? Kayak mayat hidup, bau. Kalau nggak dicuci darahnya. Aduh, gitu. jangan sampai nauzubillah min dzalik ya. Bismillah, langkahkan kaki dari rumah, ya Allah. Penyakit ini sembuhin ya Allah gitu. Amin. Oke. Doa dulu, semua nabi karena berdoa gitu. Nabi Ayub berdoa, semua nabi berdoa dulu, ikhtiar, bismillah gitu. Baik, Eyang. Kalau di Eyang dari tadi menyinggung bahwa ini pengobatannya tidak menggunakan obat kimia karena untuk jangka panjang long termnya pasti tidak baik. Kan alternatif untuk kimia, kalau kimia ada keahliannya lagi. Oke, Eyang, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Sebenarnya pengobatan seperti apa yang digunakan oleh Eyang? Tunggu dulu, Eyang. Kita akan lanjutkan masih di Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda. Tepat, sekarang sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, Dengkul saya ini sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, Diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, sudah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar, datang dan buktikan sendiri. Kembali di Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda. Eyang Gentar, kita lanjutkan obrolannya. Kali ini lebih dalam lagi tentang kesehatan. Sebenarnya kalau datang ke Eyang itu yang dilihat pertama kali jasmani atau rohaninya dulu itu tadi gimana, Eyang? Ya, jadi kita mau berpikir ada 2 hal harus berpikir. Kalau Anda ke medis berpikir dengan logika. Betul. Logika bermain. Ya. Kalau dalam Islam yang berpikir itu harus iman naikkan iman. Jadi orang beriman itu berpikir dengan iman. Salah satunya gini, orang beriman itu kalau sakit itu penggugur dosa. Ya, tapi secara logika nggak bisa. Paham? Betul. Ya, orang buta nggak bisa ngelihat dan sebagainya, jaminannya surga. Tapi kalau ke dokter, beda. Iya. Orang epilepsi jaminannya surga. Cuma gitu, Bang. Makanya nih mau lihatnya dari sisi logika apa iman nih. Kalau tempat nggak imannya perbaiki, logika perbaiki. Jadi kesempurnaannya secara permanen. Jasmani diobatin, rohani diobatin, non medisnya dibuang, penyakit medisnya dibuang, terangkat sendiri gitu. Mau sembuh secara permanen apa sembuh-sembuhan? Sekarang sembuh, besok kambuh. Iya. Sekarang sembuh minum obat, besok kambuh lagi. Apa mau sembuh permanen? Gitu. Makanya yang ditawarkan di sini adalah kesembuhan secara permanen. Mau makan apapun bebas. Yang penting jangan makan berlebih, jangan makan yang haram. Udah. Iya. Jangan makanan disalahkan. Orang stroke makanan disalahkan. Padahal stroke itu pantangannya satu, nggak boleh marah. Marah di mulut, marah dongkol, nggak boleh, itu pantangannya paling pantang. Mengobati orang stroke sampai yang tadi separuh koma sembuh total. Ya, nggak lama dia marah, ya, bertengkar, kambuh lagi. Oke. Gitu.
Pemirsa JTV, kita masih mengingatkan ya bisa langsung konsultasi bersama Eyang ya. Menghubungi di 031 82 510. Kita tunggu kalau mau konsultasi secara langsung bersama Eyang. Karena kemarin yang siaran ulang mau yang mau telepon Eyang terus nih di TV. Silakan yang tunggu sekarang. Nah, ini deh langsung nyambung. Sebanyak-banyaknya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Ibu dari mana? Dari Gondang Wetan, Pasuruan. Pasuruan, namanya Bu siapa? Ibu Nurul. Ibu Nurul. Oke. Ya, bismillah Bu Nurul, keluhannya apa? Kencing manis sama asam urat, terus kolesterol. Ya. Kencing manis, asam urat, Aduh, kolesterol. Ibu kalau minum obat seumur hidup deh. Datang tempat Eyang. Eyang bukan alergi obat ya, karena dengan obat medis itu ada beberapa hal penyakit, bisa juga seperti penyakit keracunan dan sebagainya. Oke. Datang tempat Eyang, kolesterol, fungsi livernya perbaiki. Gula, pengisipan kerasnya perbaiki, ya. Kalau Anda berpikir dengan logika, makanan yang disalahkan, minum manis, nanti kencing manis. Banyak orang nggak makan nasi, nggak makan gula, tapi kena gula. Iya. Dari mana tuh gulanya? Berarti bukan karena makanan. Bukan karena makanan. Kalau Rasul bilang, kalau iman yang maju, ala wa inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh ada segumpal daging. Ija sholat jasadu kullu. Apabila daging itu baik-baik seluruh tubuh. Wa ija pasadal jasadu kullu. Apabila buruk-buruk seluruh tubuh. Ala wa iya qalbu. Apa itu di dalam tubuh? Hati. Oke. Ya, hati kalau menurut Islam, kolbu, kalau menurut medis jantung. Makanya kalau orang sakit jantung, hatinya benerin. Gitu kan gampang ya. Oke. Benerin dulu hatinya, baru fungsi saraf aliran darahnya dilancarin gitu. Jadi banyak pengobatan tuh banyak sebenarnya, dengan sedekah obat, Al-Quran obat gitu. Ya banyak obat tuh banyak sebenarnya. Cuman kita bukan iman yang maju, logika. Sakit ini minum ini, sakit obat ini minum ini, kan nggak boleh. Wah, saya batuk harus minum obat ini sembuh nih, nggak boleh kan? Oh, gitu. ya. Ya nggak masa kesembuhan dari obat, kesembuhan kan dari Allah. Nah. Allah itu maha penyembuh. Makanya kalau Anda sakit jangan jauhin Allah, masa maha penyembuhnya dijauhin? Gitu. Misalnya mau rezeki, Anda jauhin pemberi rezekinya, nggak bisa. Gitu. Makanya sakit itu pertama ada datangnya dari ujian dari Allah, ujian untuk sabar, ya. Nah, dengan sabar ya. Yang kedua, dengan sakit itu ada bisa teguran dari Allah. Yang ahli mabok, ahli zina, ahli judi dan sebagainya gitu. Untuk tobat ya. Makanya ada tempat yang berobat suruh tobat dulu deh gitu. Ada juga begitu. Ya, saking parahnya sakitnya. Karena udah berobat sana nggak bisa, berobat sana nggak bisa, berobat sana ngandelin obat. Tapi yang tahu ya. Tobat dulu deh baru berobat kata yang gitu. Itu rata-rata yang udah kronis. Kayak ibu ini kalau nggak diperbaiki fungsi organ tubuhnya lemah semua nanti. Livernya lemah, ginjalnya lemah, parunya lemah. Akhirnya apa yang terjadi? Makan sedikit salah, udah drop gitu. Diperbaiki nanti Bu, tempat yang kuras nih penyakit. Silakan Ibu kalau mau datang, yang ini hari dikuras Sabtu. Aliran darahnya. Ada di Gresik ya Sabtu. Kemudian hari Minggu di Madiun. Lalu di hari Senin ada di Solo, Rabu Kamis ada di Bogor. Ibu silakan mendekati kota yang terdekat mana, alamatnya dan nomor teleponnya tertera di layar. Silakan difoto ya Ibu Nurul. Berarti semoga nanti bisa. aliran darahnya harus dikuras semua badan. Nah. Fungsinya sarafnya diperbaiki semua badan. Dikurasnya ada dua ya. Gimana? Pertama dikuras nanti dari sumbatan-sumbatan yang dari lemak, angin, saraf yang terjepit itu yang perbaiki. Nanti dikuras dari gangguan seton dari bangsa jin, dia kan menyumbat pembuluh darah. Nongkrong deh Bu. Jin itu duduk Bu, misalnya dulu hati, di liver beranak pinak, Yang kasih nanti seperti misalnya orang Islam nih salah satunya selalu baca Quran ya, atau dihafalin satu hari satu ayat itu, ya ngeruqyah sendiri. Ya. Oh itu salah satu metode Mau pengobatan. enak nggak hidupnya, gitu. Hidup cuma sekali Pak, hidup cuma sekali Bu, sekali hidup, ya cari kesempurnaan, jangan sekali hidup. Maaf aja ya, jangan sampai umur kita ngejemput kita lagi sakit, jangan gitu. Gitu. Betul, Memang kalau umur tidak lihat yang sakit, tidak lihat yang sehat, tidak lihat yang tua, lihat yang kullu nafsin za'iqatul maut, udah waktunya habis, rezeki habis ya udah. Gitu. Tugas ibu, tugas bapak hanya bismillah dari rumah berdoa sama Allah, ikhtiar udah. Nabi Ayub aja berobat berapa 18 tahun sakit cuma berdoa-doa wa ayyuba iznada rabbuhu anni masaniya duru anta arhamur rahimin. Ya Allah aku sedang sakit padahal Engkau Maha Penyayang dari segala penyayang. Sembuh. Gitu ya. Jadi kesembuhan bukan dari obat, maaf. Kalau kesembuhan dari obat udah melenceng Anda. Pikirannya harus diluruskan dulu gitu, yang lurusin ya. dulu. Betul. Berarti Anda bukan orang beriman. Orang beriman itu harus percaya dengan ada yang gaib. Kalau Anda nggak percaya santet, guna-guna dan teluh dan sebagainya, berarti gugur rukun iman Anda. Oke.
Ya, santet itu dari zaman Nabi ada, Rasul aja pernah disantet kena kan, Oh, iya, ya? dari rambutnya kan, gitu. Ada penangkalnya ada, gitu. Makanya bagaimana cara menangkalnya jasmani biar nggak sakit, rohani biar nggak sakit. Ya, ada orang 4 sehat 5 sempurna, makannya olahraganya cukup, tidurnya cukup, hidupnya aja kadang-kadang makan ada ditimbang, pejabat tempatnya banyak tuh, makan aja ditimbang, tapi masih kena stroke, masih kena Parkinson, dari mana itu penyakit? Nah. Ya seperti ibu makan gula enggak. Karbohidrat tinggi enggak, nasi putih enggak, tapi masih kena gula tinggi. Dari mana gulanya? Logikanya berarti Gitu nggak bisa. logikanya. Oke, iya. Makanya penyakit itu, setiap penyakit ada akarnya. Di mana tuh akarnya? Ibu bapak harus datang. Ketemu dengan Eyang langsung nanti. Nanti Eyang yang akan melihat langsung, menilai langsung ini sebenarnya penyakitnya dari mana. Iya, setelah gitu ya. diobati, reaksinya, perubahannya, enaknya langsung dirasakan di tempat. Enggak besok-besok. Waduh. Ini dia kalau Iya. di pengobatannya di Eyang ini Rasain cepat. di tempat berapa persennya. Tuh. Gitu. Ya, harus berapa? Harus sekali kah? 2 kali kah? 3 kali kah? Gitu. Intinya datang dan buktikan. Cepat, tepat, Tanpa efek samping. Wah, silahkan Bapak Ibu dibuktikan sendiri. Itu beberapa tadi tempat-tempat yang sudah beberapa kota yang akan dikunjungi secara langsung oleh Eyang. Jadi monggo disesuaikan. Sekali lagi Belinda mengingatkan, di foto, di layar ya, diingat-ingat biar tersimpan dengan rapi kalau mau konsultasi sama Eyang. Silakan. Nanti kita lanjutkan lagi ya ngobrolnya masih di Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda. Sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, Dengkul saya ini sakit. Kalau menurut dokter itu osteoporosis Diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, sudah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar, datang dan buktikan sendiri. Kembali di Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda. Eyang, Ya. kalau tadi kita sudah ngobrol berbagai macam metode pengobatan, kemudian berbagai penyakit begitu ya. Ini nih Eyang, gimana kalau yang datang pasien di luar dari kepercayaan yang sama, Islam gitu contohnya? Ya. Dalam Islam diterangkan kita harus saling mengenal antar suku, bangsa, agama dan sebagainya. Ya. Kalau Anda penyakit Anda misalnya agama Anda di luar agama Islam ya atau non muslim, berarti yang perbaiki tugas saya memperbaiki fungsi saraf dan aliran darahnya. Oke. Masalah kita sama yang Maha Kuasa kan Maha Kuasa cuma satu. Mau agama apa juga tetap cuma satu. Urusan Anda dengan Maha Kuasa. Terus kalau kita punya dosa-dosa masa lalu ya kita tobat atuh. Ya. Tobatan nasuha, tobat ya. Dosa-dosa kita masa lalu urusan kita sama Allah. Orang lain nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu ya, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Penyayang. Dosa, karena dosa-dosa itu terkadang yang membuat doa kita nyangkut. Ya, dosa-dosa kita itu yang membuat cermin itu jadi noda, tidak bisa untuk mantul, misalnya untuk ngapal Quran dan sebagainya susah, ibadah males. Dosa-dosa itu yang membuat doa kita tidak terjabah, nyangkut. Sebenarnya doa kita udah diaminkan para malaikat dan udah diturunkan, cuma nyangkut gitu. Nyangkutnya di mana? Makanya banyak sekali penyakit-penyakit yang terkadang sudah tahunan, sudah putus asa berobat kemana-mana, ya udah minta ampun dulu sama Allah deh. Kalau punya salah sama orang tua, datangin dulu orang tuanya dulu deh, gitu. Obatin, sembuh. Ringan sebenarnya, mengobati itu ringan, happy aja, senang aja. Karena Allah maha penyembuh juga, Allah maha pengasih. Jangan takut, sakit apa parah pun jangan takut. Datang tempat Eyang, nanti yang kasih solusinya. Datang ke tempat Eyang, nanti Eyang kasih solusinya. Bella masih mengingatkan ya, monggo untuk pemirsa JTV silakan kalau mau konsultasi secara langsung bisa menghubungi di 031 82 510. Karena hari ini spesial Eyang datang untuk mendengarkan keluh kesah Bapak Ibu. Ada
keluhan apa yang dirasakan, nanti Eyang akan ngasih solusinya. Silakan Bapak Ibu pemirsa JTV yang ada di rumah untuk menghubungi secara langsung telepon bersama Eyang Gentar. Eyang, kita ngobrolin salah satu yang di sini nih. Ini sebenarnya apa? Oh, Eyang? ini media pendukung ya, minyak. Ini minyak Jadi apa media ya? pendukung Eyang kasih 2 karena berhubung dengan fungsi saraf itu harus minyak. Karena ada saraf atau tulang yang terkunci. Nggak bisa gerak, udah terkunci, kejepit, terkunci dia. Terkunci tulang tuh, jadi saraf terjepit. Makanya setelah diterapi, diaktifkan, nanti baru pakai minyak dilenturkan fungsi sarafnya. Oh, jadi ini sebagai alat bantunya. Betul. Begitu. Terus ada air nanti untuk darah. Ya, jadi ada pendeteksian awal, ada terapi, pengangkatan sumber penyakit, baru penggunaan media. Insya Allah ini ada BPOM-nya kok. Komplit ya. Jadi, sudah ada BPOM? Udah ada. Komplit. Sudah terpercaya ya, ya. Jadi pengobatan banyak sekali pengobatan Indonesia yang keluar ada pernah di Qatar, Arab Saudi. Indonesia ini aja banyak banget pengobatannya, banyak sekali. Seperti yang ke Padang sana. Yang jarang loh pengobatan berani datang ke Padang, kata dia. Ilmu santetnya guna-gunanya Padang. Eyang nggak takut itu. Eyang cuman niat yang satu, hanya mengobati. Gitu. Ada yang sakit yang obati, karena hobi dari dulu. Ya, dari yang masih kecil yang udah ngobati orang gitu, dari tetangga dan sebagainya. Udah 30 tahun, bayangkan. Nah, ini jadi pertanyaan sendiri nih. Dulu awalnya Eyang kenapa kok bisa akhirnya menjadi herbalis begitu? Ya, jadi mengobati itu memang keahlian ya. Jadi nggak ada bangku sekolahnya, keahlian. Jadi keahliannya begini, tapi yang sudah dapat intinya, mengobati penyakit dari akarnya. Itu dia. Oke, Eyang. Kalau nggak, capek Anda minum obat. Nah, halo. Ada telepon masuk. Assalamualaikum. La ilaha illallah syarikalah. Halo. Assalamualaikum. Belum masuk suaranya? Ya. Oke, kita tunggu. Oke. Silakan Pokoknya, ya dicoba siapapun lagi. yang ingin berobat, Nah. Eyang menyiapkan di sana call center ya. Call center Eyang aktif terus ya. Aktif terus, telepon call center. Kalau di call center tuh tanya alamatnya di mana, Eyang praktek di mana. Nah. Gitu, tanya Bisa gitu ya. daftar tapi biayanya berapa? Tanya aja ke call center. Oke. Jangan tanya penyakit. Call center nggak tahu masalah penyakit. Yang tahu Ya. cuman Eyang Penyakit Gentar. saya gula dan sebagainya, nggak paham call center. Udah mau nanya penyakit, Eyang langsung nanti. Oke. Kita lanjutkan ceritanya Boleh. dulu, Eyang. Yang awalnya tahu bahwa pengobatan ini dari akarnya itu, Eyang awalnya gimana sih? Ya gini. Nah, tunggu dulu, Eyang. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Halo. Iya. Oke, belum dulu ya. Rebutan. Oh iya, betul Ya. rebutan. Yang Biasanya nelpon karena banyak ya seluruh Indonesia ya. Nah, itu dia. Terkadang ini Anda kalau nelpon ke call center terkadang agak telat juga diangkat ya karena rebutan ya. itu. Karena yang telepon itu ratusan. Saya yakin ya, banyak banget pasiennya ratusan yang kayak kemarin yang di Padang aja tuh pasien yang dari Bengkulu, dari Jambi, dari Medan. Yang saya pengen datang banget yang udah lama. Ada yang udah sampai 10 tahun saya pengen datang yang baru ketemu dengan yang lagi datang minta foto-foto dan sebagainya, wajar lah ya. Jadi memang pengobatannya memang sudah lama aja ya. Kalau memang Anda ada rezeki ya bismillah, langkahkan kaki di rumah, kita perbaiki apa yang salah ini. Kenapa penyakit Anda tidak terangkat? Sudah berobat sana, berobat sini. Salahnya di mana? Kita cari kesalahannya. Oh, ini sumbernya di sini. Kita perbaiki sumbernya. Sumbernya sudah terangkat dengan sendirinya. Fungsi aliran darah, fungsi saraf udah lancar. Tidak ada gangguan syaiton lagi, berbangsa jin. Karena syaiton berbangsa jin yang kurang ajar kadang-kadang di darah kita. Ya, gitu. Dia kurang ajar kadang-kadang yang nyumbat stroke, yang nyumbat Parkinson itu 90% dari dia. masuk di darah kita. Iya. Syaiton tuh bisa Kendalanya masuk. gitu. Mengalir dalam darah, menyumbat pembuluh darah, gitu. Makanya intinya dulu gini, syaitan, jin dan manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Terus Anda ibadahnya kadang iya, kadang enggak, ya error. Apalagi nggak mau ibadah, itu error ya kan? Itu terus dia. sekalipun berobat nggak minta sama Allah, mintanya sama orang, minta sama dukun, minta sama obat, minum obat dan sebagainya, tambah error, tambah parah. Ya, berobat ke dukun, sembuh sakitnya, besok kambuh lagi, orang jinnya kompromi, udah sembuhin dulu deh, besok masuk lagi gitu ya. Nah, jadi pengobatan yang ditawarkan di sini, insya Allah pengobatan jelas, ya, ilmu jelas dan hasilnya langsung bisa terasa. dirasakan. Gitu. Karena memang jasmani dan Siapa rohani. yang terkena, misalnya Anda sakit kepala sudah puluhan tahun datang tempat yang besok pencet aja.
Gimana sakit kepalanya? Ada hilang belum? Gitu aja ya. Gitu aja. Siapa yang terkena misalnya penyakit sinusitis, meningitis, itu penyakit parah ya. Iya, penyakit-penyakit yang harus- sinus yang kemarin aja sinus 20 tahun ibu-ibu langsung keluar cairannya. Yang budak langsung bisa dengar. 20 tahun. 20 tahun. Di Eyang Gentar Satu bisa kali. langsung. Izin Sekali Allah pengobatan, tuh. Masya Allah. Ya. Yang penting yakin. Yakin dulu yang penting. Yakin yang satu penyembuh Allah, Maha Penyembuh. Maha Penyembuh bukan Eyang cuma mengobati. Ibu ikhtiar. Eyang ikhtiar dengan ilmu Eyang yang miliki ibu ikhtiar. Padu-padankan, kita bantu doa. Udah. Sebenarnya penyakit itu mudah. Anda kena asma berapa lama? Dari kecil. Minum obatnya? Iya, dari kecil juga. Nggak mabok tuh. Datang tempat Eyang besok sekali aja. Ya, sekali Oke, aja. oke. Besok yang cabut tuh urat besar yang ada di belikat sebelah kirinya. Plong langsung napasnya. Oke, kalau habis ini selesai siaran nggak boleh ya? Datang ya, jadi pasien-pasien yang tempat Eyang ini, jadi gimana ya? Yang bilang mau tumpahan dari rumah sakit apa? Oke. Terkadang ada juga yang kerjasama juga dengan berapa dokter, misalnya ada yang kondisinya nggak memungkinkan, Iya. kurang cairan, yang nggak mau nafsu dan makan dan sebagainya, tolong udah infus dulu deh, sana kayak gitu cairan dulu. Kolaborasi tetap ya, dengan baru dokter. terapi gitu, ya. Gitu. Kadang-kadang ada juga rujukan udah kalau tempat ada berapa teman yang juga dari dokter udah kalau saraf kejepit tempat yang aja gitu. Oh, ada sembayang Gini deh, saraf itu kan urat. Iya. Urat besar itu ada di tulang belakang. Saraf halus ada di pinggir, pinggul, di kaki dan sebagainya. Bisa nggak urat minum obat? Nggak bisa ya? Anda kecetit jatuh minum obat bisa nggak? Nggak. Berarti siapa yang bodoh? Siapa yang dibodoh-bodohin? Iya. Ya, makanya Anda misalnya jatuh di sawah kepleset, buruk, aduh sakit, terus minum obat, sakitnya hilang. Pereda nyeri aja. Menghilangkan rasa nyerinya, iya. tapi sarafnya Kalau kata tetap- orang tua dulu, pokoknya kalau ada yang rematik, encok, ngilung, udah, itu urat aja harus dibenerin. Gitu. Gampang ya? Iya. Urat bisa nggak minum obat? Nggak bisa. Nah, makanya kalau Anda terkena gangguan fungsi saraf, jangan minum obat. Sarafnya perbaiki. Saraf pusatnya apa saraf tepinya. Ada yang tangannya sudah mengecil. Tangan mengecil, kaki mengecil, minum obat. Bisa nggak? Nggak bisa. Dibuka aliran darahnya ke tangan. Dibuka aliran darahnya dari pinggang ke kaki. Udah terbuka, udah normal lagi. Gitu. Jadi kalau di daerah, banyak orang terkena penyakit gangguan fungsi saraf. Oke, gangguan. Seperti yang di Madiun, di Gresik, banyak saraf yang lumpuh. Itu saraf. sampai lumpuh? Itu Datang gangguan ke saraf. Eyang? Iya. Bisa sembuh? Ya kan tempat Eyang ada yang pakai kursi roda keluar. Sudah Yang penting mulai bisa kakinya jalan. belum mengecil. Kalau udah mengecil kan dia harus diisi dulu ya. Oke, Makanan dan sebagainya. Oke. Kemarin Madiun langsung jalan. Oke. Siapa yang pakai tongkat? Siapa pakai roda? Oke. Datang tempat Eyang besok gitu. Oke, terima kasih Eyang. Kita Ya, masih sama-sama. lanjutkan lagi nanti. Jadi intinya kalau bersama Eyang Gentar ini yang diobati itu jasmani dan rohaninya. Betul begitu ya Eyang? Nanti akan kita lanjutkan masih di Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda. Kembali di Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda. Oke pemirsa JTV sekali lagi ya, silahkan kalau mau konsultasi bisa menghubungi di 031 82 510. Eyang, Ya. kita lanjutkan obrolannya kita tentang kesehatan. Kesehatan ya. Kesehatan ya. Kesehatan. Oke, Eyang ada tips nggak sih gimana caranya kita biar pertama nih untuk mendeteksi diri, oh aku tuh sebenarnya sakitnya di sini nih, kurangnya di sini gitu. Ya, masalah kesehatan itu ya, kan yang bilang kalau penyakit medis, aliran darah tersumbat. Tersumbatnya dari kolesterol, dari gula, dan sebagainya. Kenapa tuh bisa aliran darah tersumbat? Oke. Berarti kan fungsi organ tubuhnya lemah. Ya. Kenapa dia bisa lemah? Itu pertanyaan di situ. Nggak mungkin kok jantung langsung lemah, kan nggak mungkin. Oke. Berarti aliran darah fungsi saraf yang menuju ke organ tubuhnya nggak lancar. Oke. Karena nggak lancar dari mana? Berarti dari pabrik darahnya bermasalah, tulang belakang. Begitu. Jadi kesehatan itu gampang. Di tempat yang ini, seperti yang maaf ya, yang ngobatin orang waktu di Bali itu banyak dari faktor non medis. Belum datang aja udah jadi seperti leak gitu ya. Oh, banyak iya? begitu ya. Saya pikir semuanya penyakit-penyakit. Seperti di Jogja, di Solo, datang saja udah jadi seperti kayak ular, kayak harimau. Ada seperti di Bogor kemarin udah main silat nantang gitu. Gitu ya. Jadi aneh-aneh aja penyakit medis, penyakit non medis. Kalau penyakit non medis itu penyakit kesehatanan. Ya dari bangsa jin. Jadi setan itu bukan makhluk, setan itu sifat buruk ya.
Yang makhluk tuh jadi setan tuh ada dua, ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Bedanya apa itu? Iya, yang kesetanan dari bangsa jin ada, setan bangsa manusia ada. Makanya kalau dari faktor non medis, ya itu harus ruqyah. Oke. Yang bantu ruqyah, fungsi saraf dialirkan darah, nanti ruqyah sendiri, namanya ruqyah mandiri. Biar permanen hasilnya, biar nggak tembus lagi. Kan semuanya ada bentengnya. Bagaimana supaya penyakit jasmani ini nggak kambuh lagi? Bagaimana penyakit rohani ini non medis nggak kambuh lagi? Ya kalau kambuh lagi capek berobat. Ya, jadi tugas kita ya udah ikhtiar aja. Pokoknya yang jelas di tempat Eyang yang berobat itu memang penyakit kronis. Penyakit yang memang sudah biasanya dari medis sudah mentok kalau banget orang kan, datang ke Eyang. Orang kan ngobatin penyakit milih-milih nih. Yang sakitnya lambung aja Iya, betul. yang sakitnya kepala aja Iya. yang tensinya aja, yang kolesterol. Patahnya enggak, yang paling parah datang. Kalian penyakit kepala, siapa yang sakit lambungnya menahun? Datang Pak Eyang besok. Saya juga kok yang menahun. Iya. Datang Pak Eyang, saraf lambungnya perbaiki nih. Oh. Nih, ini udah nggak tegang, saraf lambung perbaiki. Udah mau makan rujaknya situ juga nggak sakit lagi tuh lambung. Udah bisa minum kopi bebas ya? Bebas. Ya? Kan tempat Eyang pantangan cuma dua, nggak boleh makan yang haram, nggak boleh makan yang banyak. Karena kebanyakan makan juga membutakan hati, nggak boleh. Gitu. Jadi siapa yang sakitnya parah? Sakit kepala, pusing banget. Kemarin ada artis terkenal kemarin ya. Datang ke Eyang? Di rumah sakit Pondok Indah. Sakit apa namanya? Kepala 16 hari diinap di situ. Oke. Ya, yang datang keluarga datang ya, yang pencet aja 2 hari kemudian ada konser. Wow. Gitu ya, bukannya apa ya, tetap karena intinya gitu. Percuma Anda membuang penyakit tidak dari akarnya, percuma. Tidak dari percuma aja pokoknya, capek minum obat mulu seperti Ibu tadi kasihannya kena gula. Iya, sudah ini beberapa penyakit tadi Bu. Itu udah semuanya udah kena. Pola pikirnya udah kena, cemas berlebihnya udah kena, susah tidurnya udah kena, psikisnya udah kena. Wah, makan ini gula, makan ini, makan ini, aduh susah. Nggak boleh makan nasi putih, karbohidrat tinggi. Ya jangankan orang sakit, orang sehat aja makan nasi lemes. Iya. Coba nggak makan nasi, lemes nggak makan sekali gitu udah ya. pusing. Jadi ini penyakit itu bukan dari pola makan. Bukan dari pola makan. Kalau kata Eyang ya, pola makan itu hanya pemicu. Oke. Pemicu. Penyakit berarti dari mana yang kalau bukan? Penyakit dari fungsi organ tubuh yang lemah. Oke. Misalnya fungsi organ tubuh livernya lemah, bisa kolesterolnya naik, bisa perutnya gendut, kayak masuk angin mulu. Ulu hatinya sakit, bisa 2 dari empedunya atau dari kena angin duduk. Angin duduk tau nggak? Angin duduk tuh nggak bukan jin. Makanya siapa yang sakitnya selalu di hulu hati, antara 2. Kalau nggak empedu, angin duduk. Angin duduk tuh gangguan jin. Aduh. Tembus ke belakang. Nah, gitu. itu gimana? Gangguan jin ini tanda-tandanya Anda suka cemas berlebih. Udah susah tidur. Kalau udah susah tidur, berarti udah kena jin tuh, jin melek kata yang bilang ya. Jadi penyakit angin itu dari angin. Angin itu dari jin masuknya banyaknya dari angin. Oke. Makanya kalau Anda nguap harus tutup. Tutup. Kalau enggak setan masuk gitu. Itu ya, ternyata banyak Intinya. tips hari ini. Makanya sakit ada penyakit medis, ada penyakit non medis. Nah. Jangan Anda mengobati penyakit medis dengan cara non medis. Begitu pula sebaliknya, salah. Ya. Makanya siapapun yang sakitnya kronis, yang sudah kronis ya. Kalau sakit kepala sentil aja. Sakit lambung sentil, apalagi asma kayak gitu udah tahu, minum obat terus deh. Besok datang Pak Eyang. Konsultasi. Ini akarnya di sini mau dicabut nggak nih? Kalau mau dicabut insya Allah. Caranya begini. Ini pakai minyak gini. Udah selesai, nggak kambuh lagi, enak. Makan bebas, tidur enak, kerja enak, obat berhenti. Minum obat mulu emang, walaupun ada yang obat gratis kan nggak enak gitu. Betul. Jadi kalau kita sudah mulai merasakan ada gejala-gejala di tubuh, kenali dulu ini gejalanya apa, sama introspeksi diri bagaimana keimanan kita kepada Tuhan kita. Ini tidak hanya berbicara dengan Islam ya, betul Eyang. Jadi bukan tentang pola makan yang salah gitu ya, tapi bagaimana ini ada salah satu organ tubuh yang ternyata kurang baik gitu fungsinya. Nah, di Eyang Gentar, di Hatra Eyang Gentar ini memperkuat, menyembuhkan dari akar masalahnya. Apapun yang masuk akan keluar. Apapun yang masuk akan keluar. Kalau fungsi organ tubuh kita lemah, apapun yang masuk ya keluarnya sedikit. Mendem di dalam tuh racun-racun. Oke. Ya, mendem di pankreasnya, mendem di ususnya, penyakit dari usus, dari lambung dan sebagainya. Udah mendem, udah tinggal nunggu meledaknya, akhirnya kena sumbatan jantung. Jadi silahkan Bapak Ibu seluruh pemirsa JTV dimanapun berada, silahkan datang. Ini Ibu Linda ingatkan lagi ya,
Hatra Eyang Gentar ini akan hadir di Gresik di hari Sabtu, kemudian Minggu ini ada di Madiun, hari Senin di Solo, Rabu dan Kamis ada di pusat yaitu di Bogor. Silakan menghubungi call centernya Hatra Eyang Gentar karena nanti di sana boleh konsultasinya, ini untuk jadwalnya ya, tapi kalau penyakitnya langsung sama Eyang Gentar. Terima kasih pemirsa JTV, hari ini kita sudah ngobrol banyak bagaimana kita harus memperkuat iman biar kita ini bisa Imunnya naik. Nah, imannya kuat, imunnya juga naik gitu ya Eyang ya. Terima kasih hari ini Eyang, matur nuwun sangat. Mugi sehat selalu, bisa ketemu lagi. Semoga seluruh pemirsa JTV juga hari ini sehat selalu. Silakan langsung punya berbagai penyakit datang ke Hatra Eyang Gentar. Datang dan buktikan pengobatannya ini cepat, tepat, dan tanpa efek samping. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi sehat, solusi kesehatan untuk Anda.